Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Muallim Syahabuddin Nur selaku dosen pembimbing pada mata kuliah terjemah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fatimatuz Zahra, Ismi Hafidhah, Ummi, dan saya sendiri Siti Maulidia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerjemahan melalui Google Translate. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan tentang Google Translate. Google Translate adalah alat penerjemahan kata maupun kalimat secara online. Google Translate berguna untuk menerjemahkan kata, frasa, dan halaman web secara instan dari bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dan mendukung lebih dari 100 bahasa di dunia. Pada dasarnya, Google Translate bukanlah alat penerjemah yang sempurna, tetapi bisa membantu pembaca untuk memahami isi umum dari teks bahasa asing. Masuk kepada cabang dari Google Translate. Google Translate memiliki 8 cabang. Yang pertama adalah Google Translate Offline. Pada waktu dulu, aplikasi Google Terjemahan hanya bisa dilakukan secara online. Pada saat ini, aplikasi Google Terjemah atau Google Translate bisa digunakan secara offline. Pengguna cukup mengunduh data bahasa yang diinginkan terlebih dahulu, dan mengunduhnya itu harus terhubung dari internet. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu membuka aplikasi Google Translate. Yang kedua, lakukan tab pada menu pilihan bahasa yang terletak di bagian kiri atau kanan atas layar. Dan yang terakhir itu, sesaat itu akan muncul daftar bahasa yang didukung aplikasi Google Translate. Pada tahap ini, lakukan tab pada tombol unduh, ditandai pada gambar panah bawah, yang terletak di samping masing-masing bahasa pada daftar. Yang kedua yaitu Google Translate teks ketikan. Fitur menerjemahkan teks ketikan adalah fitur dasar dari aplikasi Google Translate. Cara menggunakannya yang pertama yaitu membuka aplikasi Google Translate. Yang kedua, pilih bahasa yang akan diterjemahkan dan bahasa hasil terjemahan. Yang ketiga, lakukan tab di dalam kotak memasukkan ketikan, lalu ketik kata atau kalimat yang ingin diterjemahkan. Dan yang terakhir, secara otomatis aplikasi Google Translate akan memunculkan hasil terjemahan di dalam layar. Adapun cabang yang ketiga yaitu Google Translate teks tulis tangan. Fitur terjemahan teks tulis tangan di aplikasi Google Translate adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan kata atau kalimat berupa tulisan tangan yang dibuat di dalam layar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah membuka aplikasi Google Translate. Yang kedua, lakukan tab pada tombol fitur handwriting atau tulis tangan. Yang ketiga, tulis kata atau kalimat di dalam kotak membuat tulisan yang muncul di bagian bawah layar aplikasi. Dan yang terakhir, hasil terjemahan akan muncul secara otomatis di bagian atas layar. Adapun cabang yang keempat yaitu Google Translate Voice atau suara. Aplikasi Google Translate juga memiliki sebuah fitur canggih, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan kata atau kalimat dari bahasa tertentu yang diperdengarkan dari suara ucapan pengguna. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah membuka aplikasi Google Translate. Yang kedua, atur pilihan bahasa yang ingin diterjemahkan. Yang ketiga, lakukan tab pada tombol fitur suara atau voice.
yang ditandai dengan gambar satu mikrofon. Yang keempat, ucapkan kata atau kalimat yang ingin diterjemahkan. Yang terakhir, secara otomatis, aplikasi Google Translate akan memunculkan hasil terjemahan di bagian atas layar. Untuk mendengarkan hasil terjemahan, lakukan tap pada tombol yang bergambar ikon pengarah suara atau speaker. Adapun cabang yang kelima yaitu Google Translate percakapan. Fungsi fitur terjemahan percakapan hampir sama dengan fitur suara, di mana aplikasi Google Translate akan menerjemahkan kata atau kalimat yang diperdengarkan dari suara pengguna. Bedanya, dengan fitur percakapan pengguna akan mendapatkan dan memperdengarkan hasil terjemahan dari dua sisi bahasa yang diucapkan dalam sebuah percakapan. Adapun langkah-langkah dari Google Translate percakapan, yang pertama yaitu membuka aplikasi Google Translate, yang kedua mengatur pilihan bahasa yang ingin diterjemahkan, yang ketiga melakukan tap pada tombol fitur terjemahan percakapan, yang keempat Anda bisa memilih satu dari tiga pilihan penerjemahan, yaitu pilihan berdasarkan bahasa yang ingin diterjemahkan, pilihan bahasa hasil terjemahan, atau pilihan otomatis yang memperdengarkan hasil terjemahan keduanya. Yang kelima, mengucapkan kata atau kalimat tertentu atau melakukan percakapan dengan dua bahasa yang berbeda dengan orang lain. Dan yang terakhir, secara otomatis aplikasi Google Translate akan memunculkan dan memperdengarkan hasil terjemahan. Adapun cabang yang keenam yaitu Google Translate Kamera. Selain ketikan dan suara, aplikasi Google Translate juga dilengkapi dengan fitur menerjemahkan kata dalam bahasa tertentu yang bersumber dari gambar yang diambil menggunakan kamera perangkat Android. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuka aplikasi Google Translate, yang kedua mengatur pilihan bahasa yang ingin diterjemahkan, yang ketiga melakukan tap pada tombol fitur kamera, yang keempat secara otomatis kamera di perangkat Android Anda akan aktif. Nah, pada tahap ini kamera arahkan kamera pada gambar yang mengandung teks yang Anda ingin terjemahkan, lalu tekan tombol mengambil gambar. Adapun langkah yang kelima yaitu tahap berikutnya aplikasi Google Translate akan bekerja mencari dan menandai teks yang terdapat di dalam gambar lalu dengan tanda kotak. Yang langkah yang keenam yaitu tandai teks yang tampil untuk diterjemahkan. Langkah yang ketujuh, tak perlu menunggu lama. Hasil terjemahan dari kata yang telah Anda tandai yang telah Anda tandai akan secara otomatis dimunculkan oleh Google Translate. Adapun cabang yang ketujuh yaitu Google Translate Dokumen. Fitur terjemahan dokumen di aplikasi Google Translate adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menerjemahkan kata atau kalimat berupa dokumen. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi Google Translate. Langkah yang kedua, buka dokumen yang akan ditranslatekan. Langkah yang ketiga, salin semua kata maupun kalimat di dalam dokumen tersebut, lalu tempelkan pada aplikasi Google Translate. Langkah yang keempat, hasil terjemahan akan muncul secara otomatis di layar aplikasi Google Translate. Adapun cabang yang terakhir yaitu Google Translate Tab. Fitur terjemahan tab teks di aplikasi lain di aplikasi Google Translate yaitu fitur yang menggunakan pengguna untuk menerjemahkan kata atau kalimat berupa kata maupun kalimat yang berada di aplikasi lain dengan sangat mudah tanpa perlu buka tutup aplikasi Google Translate. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi terjemahan. Yang kedua, di kiri atas tab menu lalu setelan. Yang ketiga, tab untuk menerjemahkan. Yang keempat, centang aktifkan tab untuk menerjemahkan. Yang kelima, di aplikasi apapun dengan teks yang dapat disalin, pilih dan salin teks yang ingin diterjemahkan. Langkah yang keenam, tap ikon fab untuk Langkah yang keenam yaitu tap ikon pop-up untuk
memunculkan aplikasi terjemahan. Adapun langkah yang terakhir yaitu hasil terjemahan akan muncul secara otomatis di layar. Baiklah, sekarang apa itu penerjemahan? Penerjemahan adalah interpretasi makna teks atau pemberian kesan atau tafsiran makna dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa. Menurut Oxford, penerjemahan adalah komunikasi pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan menggunakan teks yang ekuivalen atau mempunyai nilai yang sama dari segi ukuran, arti, efek yang sebanding. Orang yang menerjemahkan disebut penerjemah. Ilmu penerjemahan adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktek penerjemahan secara sistematis. Penerjemah saat menerjemahkan harus mempertimbangkan beberapa batasan, termasuk konteks, aturan tata bahasa, konvensi penulisan, dan idiom, serta hal lain antara kedua bahasa. Jadi, yang dapat kita pahami dari arti dari penerjemahan tersebut memiliki dua tahap. Yang pertama, yaitu memahami teks sumber. Yang kedua, mengungkapkan kembali teks tersebut ke dalam bahasa lain. Kedua tahap tersebut memiliki kompleksitas tersendiri, yaitu tahap pertama kita memerlukan pengetahuan bahasa sasaran, linguistik yang cukup memadai. Sementara tahap kedua memerlukan pengetahuan bahasa sasaran, terutama kemampuan dalam menulis. Artinya, hal yang utama dalam karya terjemahan adalah keterbacaan dan kepemahaman, artinya kemampuan untuk bisa dipahami dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, terjemahan yang baik adalah terjemahan yang bisa dibaca oleh pembaca sasaran. Baiklah, selanjutnya yaitu proses penerjemahan. Nah, jadi proses penerjemahan ini bersifat kognitif karena bersifat abstrak dan kasat mata. Hanya penerjemahan sendiri yang mengetahuinya. Proses penerjemahan merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh penerjemah untuk bisa sampai pada hasil akhir. Nah, jadi proses penerjemahan ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menginterpretasi dan menganalisis teks bahasa sumber. Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenali dan menganalisis teks secara menyeluruh, baik dari segi bahasanya atau jenis teks, sintaksis, dan gramatikal, sehingga makna keseluruhan dari teks bisa diidentifikasikan dengan baik. Proses yang kedua yaitu memilih padanannya pada tataran kata sehingga kalimat dalam bahasa teks sasaran. Dalam tahap ini, penerjemah berusaha untuk mencari dan menentukan padanan istilah yang terkait dengan bidang yang diterjemahkan maupun padanan budaya dalam bahasa sasaran yang sesuai dan tepat dengan istilah yang dimaksud pada bahasa sumber. Proses yang ketiga yaitu menyusun kembali teks sesuai dengan maksud penulis, harapan pembaca teks bahasa sasaran, serta norma-norma bahasa sasaran. Nah, jadi pada tahapan ini merupakan tahap pengekspresian kembali apa yang sudah dilakukan dalam tahapan sebelumnya. Dalam tahap ini tidak menutup kemungkinan penerjemah melakukan kembali tahapan-tahapan sebelumnya jika menemukan keganjilan dalam terjemahannya. Baiklah, sekarang yaitu manfaat Google Translate. Di sini kami membuat ada 5, sedangkan 2 setelahnya itu ada di makalah. Jadi yang pertama, sebagai alat penerjemah atau translator. Nah, sebagai alat penerjemah atau translator ini merupakan fungsi utama bagi manfaat Google Translate. Yang kedua itu sebagai alat kamus online. Yang ketiga sebagai alat thesaurus online. Yang dimaksud thesaurus itu ialah rujukan. Yang keempat sebagai alat pemeriksa ejaan kata. Yang kelima sebagai alat belajar pengucapan kata bahasa asing. Selanjutnya ada di makalah yaitu sebagai alat penerjemah situs web atau
internet. Yang ketujuh sebagai alat penerjemah gratis. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan Google Translate. Kelebihan Google Translate yaitu Google Translate mampu menawarkan kemudahan bagi setiap penggunanya. Layanan gratis adalah daya tarik utama dari Google Translate. Untuk layanan penerjemahan dengan puluhan bahasa, Google tidak menarik biaya apapun. Selanjutnya, Google Translate bisa digunakan untuk menerjemahkan teks dengan lebih cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selanjutnya, Google Translate juga menyediakan layanan penerjemahan untuk puluhan bahasa lainnya, selain bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Cina, maupun dan lainnya. Yang kedua, yaitu kekurangan atau kelemahan Google Translate. Kelemahan utama dari software penerjemah otomatis ini adalah kualitas terjemahannya. Google Translate sangat tidak sesuai untuk menerjemahkan karya ilmiah atau karya sastra karena keterbatasan mesin untuk mengenali konteks dari suatu teks. Selain itu, Google Translate sampai tulisan ini ditulis belum mampu menerjemahkan kalimat perintah. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari kami. Salah hilap mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tambahan, kritik, atau saran, silahkan sebutkan nama dan dari kelompok berapa, bisa melalui via chat atau via VN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.